Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 52. Melanjutkan cerita sebelumnya. Pada saat ini, di atas pegunungan Tandus, seorang wanita bertopeng kelas 6 dari Raja Dewa, mengendarai Senzu dengan dua pria tua bertopeng, berlari melintasi langit dengan kecepatan tinggi, dan dalam kehampaan yang bergetar, mengemudikan Senzu menghalangi jalan Tan Yun. Dia menatap Tan Yun dengan ganas, dengan niat membunuh yang tak terselubung di matanya. "Kamu siapa?" Tan Yun mendekati musuh dan berkata dengan suara yang dalam, "Saya adalah murid Ling Xia Tianzun. Apakah Anda benar-benar berani membunuh saya? Apakah Anda takut menyakiti tuan anjing Anda?" Wanita bertopeng itu mencibir, "Hahaha, ahahaha. Bagaimana jika kamu adalah murid Tuan Tianzun? Wanita ini membunuhmu tanpa ada bukti, siapa yang tahu?" "Mengenai siapa wanita ini, sayang sekali wanita ini tidak akan memberitahumu. Kamu tidak akan tahu sampai kamu mati." Mendengar ini, Tan Yun mengepalkan tinjunya, dan mata bintangnya menunjukkan kemarahan. "Jalang, ada banyak orang yang ingin membunuh Lao Su, tapi Lao Su masih hidup. Dan orang-orang yang membunuh Lao Su semuanya sudah mati. Hari ini kamu ingin membunuh Lao Su dan bermimpi." Setelah mendengar ini, wanita bertopeng itu menyeringai dan berkata, "Kaisar suci kelas 2 hanyalah semut." Setelah itu, wanita bertopeng itu mengangkat tangan kanannya dan tiba-tiba melambai, "Kamu bunuh dia untuk wanita ini." Budak tua patuh. Setelah dua tetua dari ranah Raja Dewa kelas 6 menerima perintah mereka, mereka masing-masing menawarkan pedang tingkat 12, naik dari Senzu ke langit, dan membantai Tan Yun. Membunuh. Tan Yun naik ke udara dari Senzu, menghadapi dua lelaki tua yang ingin terbunuh. Dia tidak mundur tetapi membunuh, dan menuju ke arah kedua lelaki tua itu dengan kecepatan tinggi. Ledakan. Hu. Tiba-tiba, langit runtuh, dan kedua lelaki tua itu mulai menarikan pedang mereka dari kehampaan, dengan gaya pedang yang sama. Ini seperti satu set pagar. Pertarungan cepat. Setelah Tan Yun mengambil keputusan, dia tidak segera menggunakan formasi pedang ilahi Hong Meng Tu, karena dia menemukan bahwa wanita bertopeng di Senzu sedang menatapnya. Jika seseorang terganggu saat menggunakan arai pedang ilahi Hong Meng Tu, konsekuensinya akan menjadi bencana. Pada saat ini, Tan Yun memutuskan untuk membunuh kedua lelaki tua itu secara tiba-tiba, dan ketika wanita itu terkejut, itu adalah waktu terbaik untuk menggunakan formasi pedang Hong Meng Tu. Membunuh. Kedua lelaki tua itu tiba-tiba berhenti menarikan pedang mereka, berteriak, dan memunculkan cahaya pedang yang mengerikan, merobek langit dan menelan Tan Yun. Langkah Dewa Hong Meng. Kekuatan ilahi yang sangat besar dalam tubuh Tan Yun melonjak seperti air sungai, dia dengan berbahaya dilempar melalui cahaya pedang. Ketika dia muncul di atas kepala kedua lelaki tua itu, Tan Yun menekan tangan kirinya ke arah ruang di bawah, dan pikirannya meraung. Berkata, "Ayo Binger. Itu tuannya." Bersamaan dengan suara wanita yang cantik, tiba-tiba, Hong Meng Bingyan yang berwarna biru es terbang keluar dari telapak tangan kiri Tan Yun, tiba-tiba menjadi raksasa setinggi 100.000 meter, menutupi dua lelaki tua yang tidak curiga. Hong Meng Bingyan sekarang adalah puncak tingkat 26, dan dapat melelehkan artefak Tianzun menjadi es terbaik menjadi ketiadaan, dan kekuatannya terbukti dengan sendirinya. Apa? Tidak. Api macam apa ini? Dalam jeritan yang menusuk hati dari kedua lelaki tua itu, pedang dewa di tangan mereka langsung meleleh dan menghilang. Dan kedua lelaki tua itu, meskipun segera melepaskan kekuatan supernatural mereka untuk melawan, mereka buru-buru melarikan diri keluar api es Hong Meng, tetapi jubah hitam mereka telah menghilang. Tidak hanya itu, kulit tubuh kedua orang di bawah premis kekuatan api meleleh. Ketika kedua tetua melarikan diri dari api es, hampir semua daging dan darah telah menghilang, hanya menyisakan kerangka berdarah. Zixin. Tan Yun meraung tajam, dan mendorong telapak tangan kanannya ke arah dua lelaki tua mengerikan yang terluka parah. Tiba-tiba, api ungu setinggi 100.000 meter menyelimuti keduanya dari langit. "Ah, Nona, selamatkan kami." "Tidak.
Dalam sekejap mata, jeritan kedua lelaki tua itu hening, dan keduanya terbakar abis dalam api Hongmeng. Pada saat ini, wanita bertopeng di Senzu menatap dua api yang menyala dalam kehampaan. Matanya yang indah menunjukkan keterkejutan yang luar biasa, dan dia berseru, "Ini adalah api Hongmeng, api es Hongmeng." Jing Yun, apa hubungan antara kamu dan Hongmeng Supreme? Mengapa kamu bisa menggunakan kemampuan api unik Hongmeng Supreme? Pada saat ini, di telinga Tan Yun, Komandan Bai Feng di Menara Lingqiao, tubuhnya bergetar hebat, dan lautan badai muncul di dalam hatinya. Identitas Yuner tidak sederhana, siapa dia? Kenapa dia bisa menggunakan api Hongmeng, api es Hongmeng? Ketika wanita bertopeng dan Komandan Bai Feng terkejut, Tan Yun menggunakan formasi pedang ilahi Hongmeng Tu di pikiran pertama. Segera, 11 pedang dewa dengan atribut berbeda, termasuk Jin Ni, Mu Xin, Qing Ying, Huo Wu, dan Xian Chen, ditembakkan dari alis Tan Yun, dari langit merah menyala, seperti kembang api yang meledak. Ketika wanita bertopeng baru saja sadar kembali, 11 pedang dewa Hongmeng telah menyelimuti dirinya dan Tan Yun. Berdengung. Segera, dalam 11 pedang, Tan Yun dan wanita bertopeng itu berada di dalam formasi pedang Hongmeng Tu. Memanggil. Alis Tan Yun mengeluarkan pedang pembunuh Hongmeng, mengambilnya ke tangannya, dan berdiri di udara dengan pedang, menatap dingin ke arah wanita bertopeng di Senzu. Ini, wanita bertopeng itu melihat sekeliling, matanya menunjukkan kengerian yang dalam, dan dia gemetar. Ini adalah formasi pedang ilahi Hongmeng Tu yang hanya bisa diatur oleh Hongmeng Supreme. Jing Yun, jika Nona Ben tidak salah, 11 pedang dewa yang kamu atur adalah pedang dewa Hongmeng. Dan pedang dewa di tanganmu, itu adalah pedang pembunuh Hongmeng Yahge Agung. Siapa kamu sebenarnya? Pada saat ini, Komandai Bai Feng di Menara Lingqiao di telinga Tan Yun sudah tercengang seperti ayam kayu. Pikirannya benar-benar bingung, mungkinkah Yuner adalah reinkarnasi dari Tuan Hongmeng Supreme? Tidak mungkin. Maha Guru Hongmeng telah meninggal setelah bereinkarnasi. Tiba-tiba, Komandan Bai Feng sepertinya memikirkan sesuatu. Dengan ekspresi kaget, Tuan Hongmeng Supreme bernama Tan Yun setelah reinkarnasi abadi, tetapi Yuner bernama Jing Yun. Dan Tuan Hongmeng bermarga Jing di kehidupan pertama, jadi Tan Yun tidak mati, dia mengubah nama belakangnya menjadi Jing. Seharusnya seperti ini, ya Tuhan, Yuner kemungkinan besar adalah reinkarnasi dari Hongmeng Supreme. Ketika Komandan Bai Feng sudah terkejut, Tan Yun berdiri di udara dari kekosongan Hongmeng, menatap wanita berpakaian hitam dari langit, dengan permusuhan yang kuat di matanya, tanpa keraguan. Tidak peduli siapa aku, yang penting kamu harus mati hari ini. Sebelum melakukannya, karena kamu seorang wanita, aku akan memberimu dua pilihan tentang cara mati. Pertama, katakan padaku dengan jujur, siapa tuanmu di belakang layar, aku akan meninggalkan mayatmu. Kedua, kamu tidak perlu mengatakan, aku akan membuatmu tidak bahagia. Sebelum kamu mati, aku akan bertanya pada diriku sendiri siapa yang ada di belakang layar. Mendengar ini, wanita bertopeng hitam tiba-tiba tertawa, dan ada seringai di tawa, Jing Yun, bahkan jika Anda adalah Hongmeng Supreme yang masih hidup, wanita ini tidak percaya. Hongmeng Supreme, ketika dia adalah Kaisar Suci kelas 2, tidak bisa mengalahkan aku. Sudah kubilang, bahkan Raja Dewa kelas 8, wanita ini tidak boleh kalah. Hanya kamu ingin membunuh Nona Ben. Mimpi bodoh. Hari ini, Nona ini juga memberimu dua pilihan. Kamu bisa menangkapnya dengan tanganmu, dan menyerahkan 11 pedang Hongmeng dan pedang pembunuh Hongmeng di tanganmu dengan patuh, jadi Nona ini akan menjaga seluruh tubuhmu. Jika tidak, wanita ini akan membawamu ribuan pedang, dan kemudian Bai Feng akan punah, sehingga kamu tidak memiliki tulang. Pada saat ini, setelah Tan Yun mendengar bahwa wanita bertopeng berpakaian hitam memiliki kemampuan untuk melompati Raja Dewa kelas 8, seluruh tubuhnya tegang. Jika demikian, maka hari ini akan menjadi pertempuran berdarah. Berhenti bicara omong kosong, hari ini aku tidak akan pernah mati. Tubuh tempur Hongmeng. Tiba-tiba, tubuh Tan Yun melejit hingga 1000 kaki. Alasan kenapa Tan Yun tidak melejit terlalu ekstrim adalah karena terkadang ukuran tubuhnya terlalu besar dan lawannya terlalu kecil untuk berduel. Armor Dewa Hongmeng. Segera,
Tan Yun memadatkan satu set armor Dewa Hongmeng abu-abu di permukaan tubuh Tan Yun, dan kemudian, Tan Yun memadatkan armor Dewa Abadi di permukaan armor Dewa Hongmeng. Saat Tan Yun memadatkan armor ilahi Hongmeng, dia memiliki kekuatan besar untuk menghancurkan artefak tier 10 dengan tangan kosong. Membunuh. Tan Yun, yang tingginya ribuan kaki, meraung di seluruh formasi pedang. Dia menggunakan kekuatan magis kedua dalam formasi pedang ilahi Hongmeng Tu, tombak pemecah langit. Tombak menembus para dewa. Di pikiran Tan Yun, dalam sekejap, kekosangan yang luas itu ganas, dan semburan kekuatan guntur yang bersinar seperti naga, meluncur keluar dari kehampaan Hongmeng, total 9.999. Merayu. 9.999.000 bayangan tombak berputar di sekitar Tan Yun dengan kecepatan yang sangat cepat. Momentumnya mengejutkan dan pemandangannya sangat spektakuler. Boom! Di tengah keruntuhan kehampaan yang dahsyat, 9.999 kekuatan guntur seperti naga menyebar dan menembus ke dalam bayang-bayang setiap tombak 1000 kaki. Saat kekuatan guntur menembus, bayangan tombak yang berkabut berubah menjadi tombak raksasa. Membunuh. Mengikuti teriakan keras Tan Yun, 9.999 tombak raksasa berputar-putar di sekelilingnya berkumpul dari kehampaan menjadi semburan megah dan menelan wanita bertopeng berpakaian hitam. Dimanapun tombak raksasa lewat, kekosongan Hongmeng benar-benar runtuh. Wanita berpakaian hitam dan bertopeng itu mendengus dingin, bangkit dari sensu, lalu duduk bersila di Hongmeng kesongan. Tangannya membentuk segel di dadanya, dan bibirnya bergerak diam-diam. Tiba-tiba, adegan yang sangat mengejutkan terjadi. Berdengung. Ketika kehampaan itu retak, kapak ajaib dengan atribut kuno ditembakkan dari tengah alisnya, dan total 36 kapak ajaib berputar di sekeliling tubuhnya dengan kecepatan tinggi. Ketika kapak Dewa 36 berputar-putar, ukurannya melonjak ke ketinggian yang sangat tinggi. Selain itu, ketika 36 kapak dewa beredar di sekelilingnya, aura yang memancar gila dan meroket, dan kekuatan putih susu yang sangat besar dari Raja Dewa kuno di tubuhnya mengalir ke 36 kapak dewa. Tiba-tiba, 36 kapak dewa bersinar terang, dan kedap udara mengelilinginya dalam bentuk spiral, memungkinkan Tan Yun menusuk tombak raksasa yang memancarkan kekuatan angin dan guntur. Boom, boom, boom. Tiba-tiba, kekosongan runtuh satu demi satu. Dalam tatapan serius Tan Yun, ketika satu tembakan tombak raksasa mengenai kapak ajaib, 36 kapak ajaib yang mengorbit terus bergetar, dan semua tombak raksasa itu seperti keramik. Seperti meledak terbuka untuk runtuh ke udara. Sungguh kapak yang kuat. Ketika Tan Yun tertegun, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, menatap wanita bertopeng berpakaian hitam yang dikelilingi oleh kapak dewa, dan dengan tegas berkata, "Jika saya tidak salah, Anda dari dunia Dewa Hongmeng." 3 keluarga besar, teknik klan kota di klan Yuqi, seni kapak Dewa Yuqi. Kamu terus menyebut dirimu Nona, aku mengerti, kamu adalah anggota keluarga Yuqi. Dan aku tidak punya keluhan dengan keluarga Yuqi. Karena kamu datang untuk membunuhku, kamu pasti dikirim oleh Yuqi Hao. Yuqi Hao juga anggota keluarga Yuqimu. Di alam Dewa Hongmeng, ada 3 keluarga yang sangat kuno, yaitu keluarga Yuqi, keluarga Dugu, dan keluarga Simen. Sejak zaman kuno, ketiga keluarga ini tidak berada di bawah yurisdiksi Hongmeng Supreme, tetapi jika alam Dewa Hongmeng dalam masalah, ketiga keluarga kuno juga akan maju. Kamu memiliki penglihatan. Wanita berpakaian hitam itu mencibir, "Ya, saya adalah wanita kedua dari keluarga Yuqi. Dan Yuqi Hao adalah kakak tertuaku." Sambil berbicara, wanita berbaju hitam membuka ikatan kerudungnya, memperlihatkan wajah dingin. Mu Zentianzun adalah wanita yang kakak laki-lakiku cintai selama puluhan ribu tahun. Sudah kubilang, hari ini wanita ini akan membiarkanmu mati tanpa tempat penguburan. Juga, karena kamu tahu bahwa wanita muda ini menggunakan teknik kapak Dewa Yuqi, maka kamu harus mengerti bahwa semua perlawananmu sia-sia. Jing Yun, kamu siap mati. Seperti yang dikatakan wanita berbaju hitam, Tan Yun tahu kekuatan teknik kapak ajaib Yuqi. Dikabarkan bahwa ketika teknik kapak ajaib Yuqi dipraktikkan secara ekstrim, dia dapat mengendalikan 360 kapak ajaib pada saat yang bersamaan. Selain itu,
Kekuatan yang dipancarkan oleh 360 kapak dewa dapat ditumpangkan satu sama lain, dan akhirnya mengerahkan 360 kali kekuatan kapak dewa. Dan wanita berbaju hitam sekarang bisa menggunakan 36 kapak ajaib, bisa memainkan kekuatan 36 kali lipat. Pada saat ini, Tan Yun terlihat lebih serius dari sebelumnya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, hentikan omong kosong sialan, bertarunglah jika kamu ingin bertarung. Hidup Lao Su ada di sini, kamu bisa mengambilnya jika kamu memiliki kemampuan. Tapi aku memberitahumu, selama aku tidak mati hari ini, aku pasti akan membasuh keluarga Yuchi dengan darah di masa depan. Hahaha, wanita berpakaian hitam itu mencibir, ayolah, bahkan jika Lingxia Tianzun bukan lawan kakekku, kamu ingin membantai keluarga Yuchiku. Jing Yun, pergilah mati. Teknik kapak ilahi Yuchi kapaknya bersinar. Wanita berpakaian hitam duduk bersila, berkata dengan dingin, tiba-tiba, dengan lengan tanpa tulang, menari di depannya dalam lintasan misterius, dan kemudian sepasang tangan giok tiba-tiba menopang langit. Segera, adegan mengejutkan terjadi. 36 kapak dewa yang awalnya beredar di sekelilingnya tiba-tiba naik ke langit. Saat mereka bergerak dalam lintasan misterius dari kehampaan, menabrak Tan Yun dengan cepat. Tampaknya setiap kapak memiliki kekuatan untuk membuka dunia menakutkan. Ledakan. Di langit yang runtuh, tubuh Tan Yun tiba-tiba melonjak hingga 12.000 kaki, dan berteriak, cambuk maut yang patah. Pada saat ini, Tan Yun menggunakan cambuk kematian, salah satu dari 3 kekuatan magis di arai pedang ilahi Hong Meng Tu. 3 kekuatan magis terkuat di formasi pedang ilahi Hong Meng Tu adalah tombak pemecah langit janji angin dan petir, pedang penghancur dunia, dan cambuk penghancur maut. Karakteristik dari ketiga kekuatan gaib itu berbeda. Tombak pemecah angin dan guntur tak terbatas, yang dapat memadatkan 9.999 tembakan, adalah kekuatan gaib pembunuh musuh skala besar. Setelah Tan Yun mengambil pedang pembunuh Hong Meng di tangan kanannya ke dalam pikirannya, tangan kanannya tiba-tiba terbuka, dan titik hitam cahaya seperti nasi muncul di tangannya. Segera setelah itu, dari tangan Tan Yun, titik cahaya hitam tiba-tiba berubah menjadi cambuk kematian sepanjang 30.000 meter yang memancarkan nafas yang menakutkan. Hembusan angin bersiul dan langit runtuh. Tan Yun melakukan langkah Dewa Hong Meng, mengelak di kekosongan yang luas dengan kecepatan tinggi, sambil menarikan cambuk kematian, dan memompa ke arah kapak dewa.